Ya, telah berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami merenungkan lagi firman-Mu. Biarlah Engkau mengarahkan kami, memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Sucikan kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami layak di hadapan Engkau. Kami memberitakan firman-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yang hari ini keempat ya, ada 7 poin. Jadi poin yang pertama dan kedua itu bicara tentang Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, dia pemilik kerajaan Allah. Tuhan ingin supaya kerajaan Allah dibesarkan ke seluruh dunia. Yang kemarin kita lihat bukan cuma dia ingin kerajaan Allah ada, tapi dia juga punya belas kasihan pada orang-orang. Segala sesuatu punya belas kasihan. Nah, kemudian yang keempat, selain dia punya belas kasihan, dia juga tahu cara yang efektif untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau kita tahu kita melakukan sesuatu dengan cara yang benar dan efektif, kita pasti akan suka melakukannya dan kita akan terus melakukannya. Kalau kita gagal terus, biasanya kita berhenti. Nah, jadi kita juga sama, kalau kita menyembuhkan orang dan kita lihat hasilnya gampang, kita akan senang untuk melakukannya karena jarang dapat kegagalan. Yesus hampir bukan hampir, tidak pernah gagal untuk menyembuhkan orang sakit. Dia selalu dapat menyembuhkan orang sakit dengan mudah. Dan dia mengajar pada murid-muridnya cara yang efektif. Ya, jadi perintahnya seperti kita pernah pelajari, dia melakukannya dengan memerintahkan dan menumpangkan tangan. Jadi bukan memohon, ya bukan memohon Tuhan yang melakukan, tapi dia melakukan sesuai dengan otoritas yang dia sudah terima. Nah, itu yang diajarkan kepada orang-orang, ya. Dia tahu dua, bagaimana mempraktekkan otoritas atau exousia, dan dia tahu bagaimana mempraktekkan mengeluarkan tenaga yang disebut dengan dunamis sebagai senjata yang ampuh, pamungkas. Memang dua itu yang kita tahu kan, kita memerintah dan kemudian kita menumpangkan tangan. Bagaimana dengan kita, ya? Kalau kita lihat bahwa cara yang efektif Yesus lakukan, kita tidak mengikuti cara-cara yang lain. Kita harus belajar, kita harus ingin mengetahui dan mempraktekkan cara seperti yang Yesus lakukan. Untuk apa kita mempraktekkan hal-hal yang lain kalau misalnya cara yang Yesus perintahkan itu paling efektif? Makanya orang Kristen harus jadi murid. Yesus kan mau memuridkan, tapi murid itu harus rela belajar. Salah satu ciri khas seorang murid adalah rela diajar, mau diajar. Kalau orang tidak mau belajar susah. Biar kita berkuar-kuar, kita mengajar, kalau dia tidak mau belajar susah. Orang yang rela belajar, yang ingin terus cari tahu kebenaran, pasti akan dapat. Waktu murid-murid gagal menyembuhkan orang sakit, murid-murid pun tanya kepada Yesus, mengapa kami tidak bisa menyembuhkannya? Mereka ingin belajar, mereka mau tahu rahasianya. Tidak selalu kita bertumbuh dengan pengetahuan atau keterampilan yang hebat pada awal-awal. Tapi lama-lama kita akan semakin lancar dan menyembuhkan orang secara efektif. Terus selain kita harus rela dan belajar, kita harus mencari kesempatan untuk mempraktek atau menyembuhkan orang sakit. Jadi orang sudah belajar potong rambut misalnya, dia sudah dapat sertifikat, dia sudah belajar banyak, tapi dia tidak praktek ke orang-orang. Lama-lama dia lupa caranya. Ya, kita juga sama, kita sudah belajar, kita jarang praktek,
lama-lama itu lupa. Tapi kalau semakin kita belajar, praktekkan, semakin kita lihai, semakin kita terampil. Ya bukan, jadi harus cari kesempatan artinya, kalau ada orang sakit, boleh, bagaimana kalau kita praktekkan? Bukan seperti orang Samaria, menghindar, waduh nanti kalau gagal gimana, atau nggak enak ya, atau waktu kita akan habis, atau orang lain saja. Kita menghindar. Tuhan tidak suka kita menghindar. Kita harus cari kesempatan, banyak cara. Ya, jadi itulah yang kita lakukan. Kalau ada banyak orang sakit, kita selalu cari kesempatan untuk melayani mereka. Dan dalam situasi sekarang ini, dalam situasi di mana kita selalu online, kita pakai Zoom, pakai WhatsApp, kita sendiri bertanya-tanya bagaimana cara yang efektif untuk bisa melayani orang. Karena dulu kan pergi ke sana, pergi ke rumah. Sekarang semuanya lewat online. Apakah bisa kita sembuhkan orang lewat online? Nah, jadi kita hari ini kita mau kasih satu cerita, satu kesaksian tentang pergumulan kita, bagaimana bisa melayani orang lewat Zoom, dan bagaimana bisa mengambil kesempatan, tidak menghindar. Nah, kita akan cerita satu cerita di mana ini cerita tentang satu waktu tahun lalu, bulan-bulan Juli atau Agustus ya. Bulan Agustus. Kita berkomunikasi dengan satu orang lewat online. Nah, orang itu seorang perempuan namanya Lida. Dia pertama dia kirim email, dia kirim surat kepada Pastor William Lau. Walaupun William Lau itu kan di Amerika, dia yang pemimpin pelayanan kita. Nah, karena dia minta begini, tolong doakan saya sedang sakit jantung. Kemudian karena si Pastor William Lau itu tahu dia itu dari Indonesia, dia kirim tuh surat itu Pak kita. Dia kirim terus dia bilang, Devi tolong bantu supaya bisa melayani orang ini. Jadi waktu dia kirim itu kita balas, kita bilang, oke, kalau begitu kita kirim nomor telepon, nomor WhatsApp, nanti kita WhatsApp saja lewat HP. Kan di Indonesia, jadi dia lebih mudah kalau dia pakai WA, WhatsApp kepada kita. Nah, jadi ini kita akan cerita. Itu bulan Agustus. Kemudian dari bulan Agustus sampai bulan Januari kita ada komunikasi terus mendoakan dia yang sakit. Nah, kita akan kasih lihat itu kita punya percakapan ya. Jadi kelihatan di sini, baca. Jadi ada pembicaraan di WhatsApp yang kita taruh di sini. Ya. Tanggal 2 kita cerita, tanggal 20 Agustus ya. Tanggal 20 Agustus pertama kita dapat pesan dari Ibu Lida. Ya, dapat pesan, kemudian kita bagikan nomornya dia kan. Setelah dia kasih nomor, ini pertama ini, tanggal 20 bulan Agustus, kita perkataan Ibu Lida pertama di WhatsApp kita. Dia bilang, Pak, jangan lupa doakan saya, Pak ya. Jadi dia tulis di WA, WhatsApp. Terus kita bilang, oke, nama Bapak siapa? Saya belum kenal. Saya semua dapat terusan email dari Bapak William Lau. Jadi dia itu kita pikir Bapak, padahal Ibu. Terus kita, karena dia itu sudah berkomunikasi, kita bilang, bagaimana kalau kita lakukan pertemuan Zoom untuk mendoakan Bapak? Ya. Jadi pertama kali kita bilang, kita langsung berpikir, waktu dia bilang, tolong doakan saya, bagaimana kalau kita bikin Zoom saja? Karena kalau kita bikin Zoom seperti ini, kan kita bisa lihat orang itu, kita bisa lihat dia sakit gimana, dan kita bisa langsung berdoa untuk dia. Jadi kita bilang, boleh tidak kita Zoom saja?
pakai Zoom. Terus baru dia bilang, dia memperkenalkan diri. Ya, dia memperkenalkan diri. Dia bilang, "Kenalkan Pak, nama saya Ibu Lida. Menurut dokter jantung saya menurun fungsinya, kemampuan memompa hanya 45% karena ada penyempitan. Tolong doakan saya Pak. Saya hanya tinggal bertiga dengan 2 anak saya. Suami saya baru saja meninggalkan kita pada tanggal 28 Juli yang lalu. Saya tahu hanya Tuhan yang sanggup pulihkan dan berikan saya jantung yang baru. Saya ibu Pak." Dia bilang begitu. Coba lihat, dia bilang begini, kita sudah janda, punya 2 anak, perempuan dua-duanya. Suami saya baru meninggal bulan Juli yang lalu, padahal itu bulan Agustus, baru 1 bulan. Baru 1 bulan yang lalu dia meninggal. Dan dia cerita waktu suami dia itu meninggal, lagi jalan-jalan meninggal tiba-tiba, mati tiba-tiba, serangan jantung. Nggak ada sakit apa-apa, tiba-tiba kena serangan jantung meninggal. Jadi dia takut kalau dia juga akan mengalami hal yang sama, meninggal tiba-tiba. Dia kesian kepada dua anak yang masih di SMA. Jadi dia bilang, "Tolong bantu saya." Ya, seperti itu. Ini cerita ya. Jadi kita bilang lagi, oke, kalau begitu ini ringkas cerita, nggak usah baca semua. Kita langsung bilang begini, ya, dia menjelaskan kondisi jantungnya sangat melemah. Ini kita kasih besar, bisa baca. Nah, sini dia menjelaskan kondisi jantungnya sangat melemah dan sudah ada hasil pemeriksaan dokter bahwa dia tinggal 45 kondisi jantungnya. Kondisi jantung ada ukuran-ukuran. Nah, dan dia baru janda. Kemudian kita bilang, saya menekankan bahwa saya ingin bertemu langsung via Zoom supaya dapat mendoakan dia secara langsung dan supaya bisa melihat perubahannya. Terus kita kasih link-link YouTube, video-video yang kita punya pelayanan di internet, kan banyak video tentang kita melayani orang, supaya dia bisa lihat dan dia mulai ada muncul iman, supaya dia punya iman, mulai melihat gitu. Kita bilang pakai kata Devi Hermanus, pasti keluar banyak video. Nah, ini ceritanya kita janjian lah untuk melayani. Nah, kemudian 4 hari kemudian dia mengabari saya untuk dapat dilayani. Jadi dibilang, "Pak, boleh Pak sekarang Pak melayani." Terus kita bilang, "Bagaimana?" Terus dia bilang dia tangannya sendiri susah diangkat, sakit. Terus akhirnya kita layani bukan pakai Zoom, pakai WA. Kita bilang, "Dalam nama Yesus, sembuh, jantung dipulihkan, sakit tangan disembuhkan." Kemudian kita suruh coba dia punya tangan, apakah ada perubahan. Nah, itu ceritanya. Kemudian tanggal 26 Agustus ya, tanggal 26 Agustus dia melaporkan, dia bilang 2 hari setelah itu, setelah kita mendoakan, dia melakukan terjadi perubahan pada jantung. Karena dia ke dokter memeriksanya kaget karena ada perubahan, walaupun belum sembuh sempurna. Jadi dokter itu dikurangi dosis pengobatannya. Jadi kan otoritas ini tidak selalu memang otomatis, tapi ada bisa perubahan terjadi. Terus kita bilang, coba buat kesaksian ya, karena kalau kamu sudah sembuh, kamu harus bersaksi. Gitu. Terus ini ceritanya panjang. Berikutnya kita bertukar informasi dan tanggal 3 Oktober, seminggu kemudian, dia bilang, kita masih sakit lagi, ada muncul lagi, dan tangannya susah diangkat lagi. Ya. Jadi kita janjian lagi. Jadi kadang-kadang penyakit bisa kembali. Ini berapa kali seperti itu, penyakit sudah diusir, dia coba balik lagi. Kita tahu itu, tapi tidak apa-apa kalau dia balik lagi, kita usir lagi. Nah, akhirnya kita lakukan terapi pada tanggal 7 Oktober. Pakai Zoom. Sekarang kita pakai Zoom. Kemudian ditengking penyakitnya, tangannya juga
didoakan gitu ya. Terus ini bulan September tanggal 13 ini ada informasi dia. Dia bilang tanggal 13 September, Shalom Pak, luar biasa Tuhan kita, saya sudah merasakan kesembuhan yang sempurna oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus luar biasa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih atas doa-doanya selama ini. Maju terus dalam Tuhan. Jadi pada tanggal 13 September ini dia merasakan kesembuhan. Udah nggak sakit lagi semua. Terus kita bilang, oke, boleh minta kesaksian ya, tertulis supaya kita bisa lihat kesaksiannya. Saya mau berikan ke Pastor William Lau gitu. Oke, akhirnya dibilang dia akan tulis. Rupanya dia guru di BPK Penabur. Dia ketik, kemudian terus ya, kita masih berkomunikasi. Kemudian dia tanggal Oktober ya. Dia berikan report kesaksian kesembuhan gitu. Nah, tapi ada yang menarik bahwa dia juga tetap masih merasa lemah dan dia minta didoakan berapa kali. Jadi kita bertekun berapa kali sebelum dia pemeriksa ke dokter. Dia bilang, hari ini rencana saya mau ke dokter. Ini bulan, ya ini tadi September ya, belum Oktober ya, September ya. Ini masih September, sorry, masih September. Oke. September itu dia bilang dia mau periksa ke dokter. Ya, kita pakai Zoom lagi. Jadi ini berulang kali. Bahkan tiap minggu ada Zoom dengan dia, tiap pagi. Mulai pagi-pagi jam 6 pagi kita Zoom dengan dia. Kita doakan lagi sampai dia sembuh gitu. Berulang kali, bertekun gitu. Ya, terus ini dia mau ke dokter. Dia sebelum ke dokter kita layani dulu pemeriksaan. Nah, kemudian kita berkomunikasi terus sampai akhir bulan September, dan kemudian akhir bulan September, Oktober sampai Desember tidak ada kabar. Akhirnya dia kasih tahu pada Natal, paling cuma selamat Natal itu saja. Tapi bulan Februari baru dia bilang, puji Tuhan Pak, saya baru tes di dokter, tes eko namanya, dan kondisinya sudah normal. Terus dibilang, saya sampai terharu. Jadi benar-benar dia tunggu rupanya sampai benar-benar normal, tidak ada masalah lagi dengan jantung, baru dia kasih tahu dan dia periksa ke dokter. Saya sampai terharu Pak, tiap hari saya hanya doa terus mengimani sudah diberi jantung yang baru. Tuhan kita luar biasa, dia beri mujizat. Saya nangis dan berpelukan dengan anak saya sambil berkata, Yesus kita hidup. Dan ada dia dapat berkat, bukan cuma itu saja, dia anak masuk UI, Universitas Indonesia. Jadi dia syukur dia anak juga masuk kuliah yang terbaik dan dia bisa dipulihkan jantungnya. Nah, kemudian kita minta ada bukti dari rumah sakit, kemudian dia kasih ini bukti rumah sakitnya. Ini bukti rumah sakitnya tanggal 30 Juni tahun 2020, dia diperiksa dengan kondisi jantungnya, tes jantung ekokardiografi. Kemudian dapat laporan dia bermasalah dengan jantungnya. Di sini jantungnya cuma 45%. Ada masalah. Nah, kemudian dia tes tanggal 20 kemarin, dia kasih hasil semua jantung normal, semua struktur dan fungsinya normal. Ya. Jadi dari laporannya semua dia kondisi normal, semua tes jantungnya dia dalam kondisi normal. Nah, itu puji Tuhan. Jadi kita bilang kesaksian, kalau kita bilang wah cuma semoga lekas sembuh ya, jantungnya Tuhan yang sembuhkan. Kalau cuma begitu ya kita tidak lihat hasil yang nyata. Tapi kalau kita bertekun, kita benar-benar tolong, kita melihat perubahan step by step, hari demi hari, bulan demi bulan, satu waktu kita akan lihat hasilnya. Kalau kita tetap percaya kepada Dia, kita terus berdoa, ada pemulihan. Amin. Jadi ini
selain daripada teori yang kita belajar, bagaimana kita tahu cara yang efektif, kita juga praktekkan. Nah, kita harap hal-hal seperti ini bisa terjadi lagi. Kalau ada orang lain yang butuh kesembuhan, ada banyak sebenarnya kesaksian-kesaksian seperti ini. Orang yang kena COVID pun di jemaat kita ini, di sel group, minggu 2-3 orang lah yang kena COVID di jemaat. Kita juga layani. Jadi semuanya sembuh lah. Nggak ada yang bermasalah. Ya, jadi Tuhan itu kalau kita andalkan Dia, kita bisa lihat hal yang luar biasa. Oke? Nah, itu saja. Jadi poin hari ini kita mau jadi murid yang sama seperti Tuhan. Kita mau melayani orang dalam berbagai kesempatan. Kita tidak usah takut. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Oke, itu saja hari ini. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Orang apa tuh Ibu? Orang Batak. Oh, orang Batak. Lidah Cipayung, kalau salah. Cipayung itu kalau salah di tengah. Iya. Bersyukur dong. Untuk pakai pengamat. Mami gua cerita mesti bertengah. Nggak dapat dengar. Apa? Nah, tambah cerita nih, nggak dengar. Oh, nggak dengar? Kalau di pinggir kan kita nggak dengar. Dengar sedikit. Kasih geser tuh komputer. Nah. Ya, supaya baik. Sudah dapat dengar? Oke, ya. Ada dekat kalau mau bicara. Ya. Nah, sudah. Sudah. Saya bersyukur ya apa yang Nana laksanakan ada terbukti satu. Ya. Ya, kita bersyukur. Selalu senang melihat orang lain dipulihkan. Selalu senang lihat orang lain dapat sesuatu lah dengan apa yang kita miliki. Dan itu kita harap bisa jadi kekuatan untuk orang lain. Kalau orang lain punya sakit juga, dia bisa lihat, oh orang bisa sembuh. Bayangkan dia itu sakit jantung itu sudah 35%. Biasanya kalau orang sudah sakit jantung gitu, dia harus dioperasi. Ya, operasi bypass, operasi apalah. Pokoknya harus lakukan sesuatu. Ini tidak ada apa-apa. Dia bisa sembuh begitu saja. Dia juga dikasih obat, coba obat tenang, obat tidur. Akhirnya kita bilang nggak usah pakai obat tidur. Karena dia nggak bisa tidur. Oke. Itu DP talenta. Ya, kita juga bisa lakukan yang sama, Mami, Papi. Ya, jadi semua yang percaya kalau ada orang kita melayani dia, pasti dia akan ada perubahan. Ya. Kita juga percaya kalau kita sakit, pasti akan ada perubahan. Ya. Kalau kita tak percaya. Oke, kita berdoa ya. Ya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesaksian yang kami dapatkan, biar ini dapat berguna. Pertama untuk memuliakan nama Engkau, yang kedua supaya banyak orang yang punya masalah yang sama, kita juga bisa disembuhkan. Berkati kami Tuhan, masalah kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan
apa yang kau inginkan, dan kami baik-baik saja. Kami percaya Papi dan Mami, kami semua, seluruh keluarga semua akan baik-baik, sehat-sehat, dan berkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Besok ya.